Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Nuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar belajar kita bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa aj'alni minas solihin. Anak-anak, semangat ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi pelajaran di kelas 2 yaitu kisah Nabi Nuh. Ada yang ingat? Nabi Nuh adalah nabi yang bisa membuat kapal yang sangat besar untuk menyelamatkan umat manusia yang beriman kepada Allah. Berikut ini adalah kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh merupakan nabi yang ketiga dari setelah Nabi Adam, Nabi Idris, dan yang ketiga adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh merupakan nabi dan rasul pertama. Karena Nabi Adam dan Nabi Idris adalah nabi saja. Sedangkan nabi dan rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Setelah Nabi Idris wafat, keimanan masyarakat semakin menipis dan tidak mau lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh termasuk golongan Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi ialah gelar kenabian istimewa yang Allah berikan kepada para Rasul yang memiliki keteguhan hati, ketabahan, dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi segala ujian. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kaum penyembah berhala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang keras kepala dan sombong. Namun demikian, selama berdakwah ia hanya mendapatkan 70 hingga 80 pengikut saja. Masyarakat mendustakan Allah dan Nabi Nuh. Nabi Nuh mulai mengajak masyarakat untuk beriman kepada Allah. Dari rumah ke rumah, Nabi Nuh mendatangi mereka untuk mengajak beriman kepada Allah dengan sabar dan gigih. Masyarakat tidak mau beriman kepada Allah. Mereka tidak mau mengakui bahwa Nabi Nuh adalah utusan Allah. Masyarakat malah memusuhi Nabi Nuh, mengejek dan menganggap Nabi Nuh gila. Manusia mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan apabila manusia tidak mau beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan azab berupa banjir bandang. Masyarakat tidak menghiraukan, malah dengan sombongnya menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang telah diperingatkan Allah tersebut. Suatu ketika, Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah. Nabi Nuh berdoa supaya kaumnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mengabulkan doa tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman dari bencana banjir bandang. Nabi Nuh dan para pengikutnya mulai mengerjakan pembuatan kapal dengan memanfaatkan kayu-kayu yang ada di hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Setelah kapal Nabi Nuh selesai, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu. Allah juga memerintahkan Nabi Nuh
untuk membawa serta seluruh jenis binatang. Masing-masing binatang berjumlah sepasang, yaitu satu jantan dan satu betina. Selain itu, Nabi Nuh juga membawa benih tumbuh-tumbuhan. Hal ini supaya kelak jenis hewan dan tumbuhan tersebut tetap dapat berkembang biak. Sebagian masyarakat yang tidak beriman kepada Allah tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh untuk naik ke dalam kapal, termasuk istri Nabi Nuh dan juga salah seorang putra Nabi Nuh tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Kapal telah ditutup, kemudian Allah mendatangkan tanda-tanda bahwa akan terjadi hujan yang lebat. Awan sudah menunjukkan mendung, petir pun bergemuruh, dan turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Kapal Nabi Nuh mulai terendam air, kemudian kapalnya mengikuti arus air. Kapal mulai terhanyut, terbawa oleh air banjir bandang. Masyarakat yang tidak beriman kepada Allah, mereka tenggelam terkena bencana banjir bandang. Mereka minta tolong, namun kapal Nabi Nuh sudah berlayar, maka tidak ada yang menolong lagi. Setelah 150 hari kapal berlayar, hujan telah reda. Nabi Nuh mendapatkan perintah dari Allah untuk berhenti berlayar dan membuka kapalnya. Masyarakat mulai turun dari kapal bersama binatang-binatang yang dibawanya. Nabi Nuh dan pengikutnya membangun kehidupan yang baru. Di sini mereka hidup dengan bahagia di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup dengan sejahtera dan sangat makmur. Dari kisah teladan Nabi Nuh dapat kita pelajari hikmahnya, yaitu kisah Nabi Nuh di atas mengajarkan banyak pesan moral, yaitu kesabaran Nabi Nuh dalam berdakwah selama ratusan tahun. Meski hanya memiliki 80 pengikut, kesabaran dan kerja keras Nabi Nuh dan pengikutnya patut dijadikan teladan oleh umat manusia. Sabar dalam menghadapi kesulitan merupakan kunci kesuksesan setiap kali menemui sebuah tantangan atau hambatan. Sebagai hamba Allah yang baik, maka diharapkan kita menjadi orang yang sabar dan terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus beriman kepada Allah dan Rasul, seperti Nabi Nuh dan pengikutnya. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang menjadi jalan selamat di dunia dan di akhirat. Kita sebagai umat Islam mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk melaksanakan perintah Allah dalam ajaran agama Islam agar selamat dunia dan akhirat. Sekian pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.